kehidupan yang saya alami bersama Bayu itu benar-benar yang semuanya dari hayalan. Kita tomboy semua, jadi kayak ke laki-lakian semua, tapi hati kita tuh semuanya, kita berdua tuh melankolis semua. Ponakan tante dan ponakan. Saya dilahirkan untuk jadi adiknya dari bapaknya seorang Bayu. Nah akhirnya waktu bulan saya keluar kerja, terus Iis juga memutuskan untuk saya mau nerima tamu karena saya bisa ngeramal waktu itu dari seseorang tukang jamu di Bandung. Dia mimpi kalau misalkan melihat seorang bais, kalau dulu kan seorang bais itu menikah dengan ular. Iya, di Bandung, di tempat kamar kesupennya Bayu. Assalamualaikum, halo Balad EDJ dimanapun berada, apa kabar? Kembali lagi di channel EDJ Nopion. Beberapa hari ini orang lagi agak sedikit melo, agak sedikit kangen sama almarhumah Bayu. Jadi beliau itu sampai detik ini masih membayangi saya untuk datang ke mimpi, terus selalu ada di otak orang gitu loh. Jadi ya suka duka bareng beliau itu kenangan yang tidak pernah akan orang lupakan sampai kapanpun. Masih yang belum bisa move on dari suasana kehilangan seorang orang yang memanjakan, perhatian, sosok paket komplit buat saya ya, karena beliau itu buat saya pribadi seperti ibu, kakak, teman, musuh, juga bos. Tapi dengan berbagai macam karakter dia seperti itu, tapi itu tetap satu, dia sayangnya sama saya tuh luar biasa gitu. Entah mungkin karena alasan beliau menyayangi saya itu karena kita benar-benar dari nol kita bareng-bareng sampai kita ataupun saya mengantarkan dari seorang Iis Juwariah atau Bais menjadi seorang Bayu. Ceritanya panjang banget. 18 tahun yang lalu kita itu mundur ke belakang. Udah lama banget, mungkin 22 tahun tidak pernah bertemu, dipertemukan lagi setelah kita pada dewasa. Kaget, seneng, terusan masa sih gitu, bertanya-tanya kok akhirnya kita bisa dipertemukan lagi. Itu kita tuh hampir benar-benar nggak mengenali satu sama lain. Karena dulunya kita yang masih apalagi kita tuh kan anak kolong ya, jadi nakalnya tuh emang benar-benar luar biasa. Jadi kita tomboy semua, jadi kayak ke laki-lakian semua, tapi hati kita tuh semuanya, kita berdua tuh melankolis semua. Jadi kayak Hello Kitty gitu loh. Jadi kalau udah nangis ya nangis bareng, kalau misalkan udah seneng ya kita ketawa bareng. Nah jadi prosesnya untuk
menjadi seorang Bayu tuh bukan waktu ataupun tanpa ujian ya, tanpa benturan juga. Itu semuanya tuh prosesnya panjang. Ponakan tante dan ponakan. Jadi masa kecil saya dulu sama istri tidak beda jauh dengan anak-anak pada umumnya, dan mungkin sama juga dengan anak sekarang, cuma bedanya mungkin zaman ya. Nah, mungkin waktu masih kecil kita sering ketemu karena setelah meninggalnya bapaknya Bayu, bapaknya Eis. Nah, kita masih sering ketemu walaupun emang ya namanya anak kecil, kita selalu nggak ingat ya, oh itu ponakan atau bibi atau sepupu atau apa, tapi posisi saya tetap sebagai seorang bibi ya, karena kan saya dilahirkan untuk jadi adiknya dari bapaknya seorang Bayu. Walaupun dulu tuh sama Eis tidak terlalu dekat karena emang perbedaan umurnya juga. Dia udah, mungkin saya agak, ya kan kita beda 5 tahun ya, mungkin saya waktu itu 5 tahun, dia udah 8 tahun, dia udah merasa dewasa, mungkin jadi ngumpulnya sama ponakan saya yang udah agak-agak setara umurnya sama beliau gitu loh. Nah, dipertemukan dengan beliau di tahun 2004 itu bukan tanpa rencana ya, mungkin Allah udah merencanakan. Setiap kehidupan seseorang itu pastinya setelah ini pasti akan ada ini, setelah ini pasti akan ada ini gitu loh. Nah, itu terjadi pada saya. Kehidupan yang saya alami bersama Bayu itu benar-benar yang semuanya dari hayalan. Dipertemukan di tahun 2004 bulan Maret, itu yang saya di saat itu kerja, tapi saya ngekos di luar. Nah, tiba-tiba barang yang ada di kosan saya, dulu kosan tuh mungkin ya sekitar 3 meter ke 2,5 meter lah. Itu kan ada lemari untuk nyekat antara tempat tidur, ruangan tempat tidur sama kalau teman-teman ngobrol gitu loh. Nah, itu kan nggak ada angin, nggak ada. Ya kalau dibilang tikus dari mana, angin juga angin dari mana, tapi tiba-tiba ada salah satu dus yang saya tumpuk di atas tuh jatuh. Padahal kita cuma berdua, kita lagi ngobrol nonton TV gitu loh sama teman, tiba-tiba jatuh. Tapi ya karena kita tidak punya firasat ataupun apa, ya udah akhirnya ya kita taruh lagi. Tapi makin kencengnya itu saya kayak pengen pulang aja, kayak pengen pulang ke rumah. Padahal sebelumnya saya tuh anti untuk pulang ke rumah, karena saya kalau udah kosan udah ketahuan sama keluarga, saya pasti pindah. Jadi saya pulang ke rumah karena sekalian saya mau ngasih sendal tuh sama kakak saya. Tiba-tiba nyampe rumah itu ponakan saya sama kakak saya bilang, dah tuh ada si Eis, anaknya Kang Nana dari Jawa. Saya awalnya sih cuman ya udah biarin aja, orang saya juga nggak kenal gitu loh. Cuman kayak ponakan saya tuh, dia tuh pintar ngeramal katanya. Coba deh kamu ramal, sesuai enggak katanya gitu, cocok enggak. Tapi dengan gaya saya yang sedikit agak cool gitu, kulehe gitu ya kan. Nah, di situ saya ngedeketin cuman salaman, yang ya salaman dia kan waktu itu masih pagi, jadi dia tiduran gitu. Terus kita salaman, udah. Terus saya dengan kebiasaan jelek saya yang perokok, jadi saya sambil ngerokok gitu.
Terus dia juga kayak yang cuma ngelihatnya langsung cuman yang ala kadarnya aja udah gitu. Cuman pas siangnya saya bilang saya mau pulang dulu ke kosan, nanti saya mau mandi dulu, udah gitu balik lagi sini. Di situ dia tuh agak mulai ngebuka yang kenapa harus ngekos, kan rumah juga ada, terus rumah juga gede, ngapain juga harus ngekos, buang-buang uang. Terus ya kalau dulu kan beliau itu kan ya siapa sih orang, dia cuman saudara baru datang kok udah bisa ngatur saya gitu loh. Tapi ya udah, saya dengar, tapi saya nggak saya antara denger dan enggak gitu loh. Jadi biarin aja lah, orang dia mau ngomong juga bodo amat gitu. Cuman pas kesininya tuh dia kayak mungkin entah itu disuruh sama keluarga untuk mempengaruhi saya balik ke rumah. Terus dengan gayanya dia yang keibuan, anggun ya kan, dia ngobrol, ini kan rumah gede ya, terus tapi kenapa sih kamu harus ngekos gitu loh, padahal enak tuh tinggal ke bawah, tinggal nunggu jemputan, kan saya bisa nganter kayak gitu. Cuman saat itu ya saya juga masih yang antara iya dan tidak. Tapi ada cerita yang di perjalanan 2004 itu ada cerita yang dia selalu bilang, saya tuh udah gak punya uang beda, saya tuh cuman tiap hari cuma ngitung bintang, gak bisa tidur, puasa, saya pengen jajan ini itu aja, saya sampai nunggu belas kasihan saudara gitu loh. Tapi waktu itu saudara ya karena yang sebagian masih kerja, yang sebagian mungkin ya entah itu nggak ada, karena kita bukan terlahir dari keluarga orang kaya. Nah akhirnya waktu bulan saya keluar kerja, terus Iis juga memutuskan untuk saya mau nerima tamu karena saya bisa ngeramal waktu itu. Terus Iis juga izin ke mereka yang maksudnya yang keluarga, masih termasuk keluarga kita, untuk menerima tamu, tamu yang membutuhkan bantuan dari Iis. Jadi 2004 pertengahan tuh beliau udah mulai jadi paranormal sebenarnya. Walaupun awalnya tuh beliau tuh dibayar sama kerupuk. Jadi beda, saya ngeramal orang, saya dibayar pakai kerupuk. Ingat waktu itu. Ya lumayan lah buat lauknya, makan. Seorang Bayu itu bukan tidak melewati masa-masa sulit. Kita berdua tuh melewati masa sulit yang benar-benar saudara ada, tapi kita tuh nggak mau merepotkan saudara. Jadi kita sebenarnya mah emang benar-benar waktu itu dari nol banget. Jadi buat Balad EDJ jangan berpikir kalau misalkan kesuksesan itu tanpa kerja keras. Jadi seorang Bayu tuh, untuk menjadi seorang Bayu tuh nggak gampang juga. Beliau tuh emang benar-benar kita berdua itu dari nol, yang nol bentuknya bukan nol, jadi masih nol pecah, kita bentuk nol gitu loh. Jadi perjuangannya tuh emang benar-benar luar biasa, kerja kerasnya, dan kita mau dihina orang, bukan mau ya, tapi kita kena dihina orang, dihujat orang, disepelekan orang, yang namanya diadu domba, bikin biar kita tuh down, itu sering dulu. Tapi semuanya itu kita jadikan kayak pelajaran. Ya mungkin kita baru bisanya seperti ini sih gitu loh. Kita jalani aja, kita ambil hikmahnya. Sampai kita selalu ada obrolan gini kalau kita pas naik motor ya berdua. Beda, saya bisa menaklukkan Bandung nggak? Itu sekitar 2008, 2009 lah. Pokoknya kita masih punya motor, belum punya mobil. Kita sambil naik motor, kita selalu ngobrol di jalan.
saya termasuk udah menaklukkan Bandung belum? Saya bilang, kamu udah menaklukkan Bandung, orang kamu tamunya dari mana-mana. Tapi kok uang saya nggak banyak-banyak beda. Karena emang basicnya kalau di kampung tuh dulu amplopnya tuh nggak gede. Jadi 10.000, 5.000, 15.000, paling gede 50.000 juga dulu yang zaman gambarnya tuh Pak yang agak-agak ungu gitu. Dulu kan 50.000 pertama tuh itu. Kalau kasarannya gini ya, kalau bahasa itu dari saudara saya sendiri sih. Mungkin mohon maaf ya, sampai sekarang pun dia itu masih selalu gosok omongan yang nggak jelas gitu. Maaf ya saya sampaikan di sini karena biar dia juga nonton. Kalau kasarannya tuh bahasanya tuh pup aja dibawa ke rumah orang. Karena waktu itu kan saudara kayak mengacuhkan, bukan nggak semua saudara, tapi ya cuma itu yang sirik. Sebenarnya kalau kita berpikir lagi, itu siriknya mereka aja, siriknya. Tidak semua keluarga yang seperti itu, tapi ada keluarga yang seperti itu. Kalau nonton pasti dia terasa ini, gitu loh. Jadi kalau kasarnya bahasa Indonesianya ya, pup aja dibawa ke rumah orang. Terus emang bisa bayar gitu, emang kerjaannya apa, mau ngambil motor gitu loh. Terus kayak karena kita tuh dulu badannya gemuk-gemuk, wah itu mah nggak usah bawa motor, tinggal gelundungin aja dari atas ke bawah. Itu hal-hal kayak gitu tuh kan bikin apa sih, otak sama hati kita tuh kayak down kan. Cuman kita lihat aja beda. Kita selalu mensupport satu sama lain biar kita tuh tidak tersinggung. Dan kalaupun ada orang yang menjatuhkan salah satu, pasti kita akan bela masing-masing. Jadi misalkan saya dijatuhkan, Is yang bela. Saya yang dijatuhkan, Is yang dijatuhkan, saya yang bela gitu loh. Jadi dulu tuh kita emang bener-bener saling melindungi banget. Bukan dalam artian apa-apa, karena emang mungkin karena perjuangan kita. Kalau menikahnya, karena saya tidak jadi saksinya di situ dan saya tidak, itu kan secara gaibnya. Kalau misalkan secara nyatanya kan itu tidak terlihat gitu loh. Itu apa sih, apa namanya tuh, bukti nyata, bukan bukti nyata tapi saksinya itu ada salah satu tukang jamu yang di Bandung, langganan Eis. Itu pagi-pagi tuh cerita tentang itu. Mungkin di konten Bayu sebelumnya juga udah diceritakan tentang ini, tapi yang saya pengen bahas di sini adalah maksudnya kayak yang namanya menikah dengan siluman ular itu ya, pokoknya dengan jin atau siluman itu tidak semuanya untuk kekayaan. Bukti nyata, dan saya berani bersumpah kalau misalkan itu tuh sebenarnya kalau untuk Eis itu tidak. Karena kalau Eis tidak berusaha sendiri juga, tidak ikhtiar, tidak berusaha juga, tetap aja kita nggak punya uang gitu loh. Jadi tidak semuanya yang namanya nikah sama jin, nikah sama makhluk halus itu untuk pesugihan. Itu saksi ya, bukan saksinya, saya salah satunya yang tahu banget tentang Bayu gitu loh. Perjuangan untuk mendapatkan atau mencari rezekinya kan kelihatan banget gitu, nyata, bukti nyata dari seseorang
tukang jamu di Bandung. Beliau yang kayak apa ya, bukan negur tapi kayak dia mimpi gitu loh, mimpi kalau misalkan melihat seorang bais, kalau dulu kan seorang bais itu menikah dengan ular. Iya, di Bandung, di tempat tempat kamar kesupen, kalau di orang Jawa bilang itu kamar kesupennya Mbak Yu. Iya, sering dia cerita, ya kamu mau percaya atau tidak, dia bilang gitu kan. Yang jelas saya seperti itu karena mbahnya beliau pun sama. Jadi diketemukan jodohnya itu kayak dia lagi ambil rumput. Saya sih kalau nggak salah ya denger itu seperti itu. Jadi lagi ngambil rumput, katanya didatangi sama orang bersorban. Dia bilang nanti jodoh kamu itu akan ketemu nanti. Ternyata yang jadi neneknya Mbah Putihnya almarhumah Bayu gitu. Jadi itu yang namanya gaib, magic ataupun ya dan sebagainya itu kita tuh kita nggak percaya tapi kita harus percaya. Dibilang nggak nyata tapi nyata gitu loh. Dibilang nggak ada tapi ada. Jadi pelan-pelan saya juga mulai, ya udah, saya juga mungkin dijodohkan satu rumah dengan paranormal. Jadi ya secara tidak langsung saya harus belajar untuk tahu, harus tahu. Karena dulu kan asistennya saya sendiri. Jadi untuk menyiapkan ini itu saya. Jadi saya harus mempelajari ini satu-satunya nama untuk obat itu saya harus tahu. Karena waktu itu kan sebelum ke Jakarta masih saya sendiri yang membackup semuanya kerjaan Eis untuk hal-hal di belakang layarnya saya. Dari rumah tuh panas, kita udah gaya. Begitu di jalan itu karena bekas tadi malam hujan mungkin ya, ada genangan air kayak gitu, mobil seenaknya aja tuh langsung yang spontan kayak gitu. Akhirnya kita marah, ketawa. Jadi dulu tuh kita nggak punya handphone. Si tamunya tuh langsung bilang gini sama Ais, "Mbak Ais, kalau saya mau menanyakan hasilnya gimana? Lewat apa ya? Ibu kesini lagi kan PR." Rezeki Ais tuh emang bener-bener setelah bangun makam tuh rezeki Ais bener-bener kayak yang nggak terbendung. Jadi kayak yang ngalir dari mana aja gitu. Saya beberapa kali mimpi yang kesininya itu dia tersenyum ke saya habis operasi kaki, tapi Iis masih dengan kaki yang bincang-bincang, dia masih nunggu saya di rumah sakit dari pagi sampai pagi lagi. Jadi penyesalan buat saya karena setiap saya ingat itu, saya selalu nggak bisa ngomong dan pasti saya pengen nangis.